Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat Siang, Bu. Apa kabarnya hari ini di pertemuan pertama kita? Alhamdulillah baik. Baik. Baik, Bu. Jadi, hari ini adalah pertemuan pertama kita, yaitu dalam rangka pelatihan menjahit. Nah, adapun materi yang hari ini akan Ibu sampaikan adalah latihan dasar-dasar menjahit. Next. Nah, sebelumnya ada yang tahu belum apa itu menjahit? Sudah. Tahu, Bu. Menyambung pakaian, Bu. Membuat Iya. pakaian. Ya, benar. Nah, jadi anak-anak, sedikit Ibu jelaskan bahwasannya menjahit itu benar sekali adalah menyambungkan kedua bahan, tetapi pengertian menjahit itu sendiri tidak hanya sebatas itu, karena menjahit sendiri tidak hanya menyatukan dua bahan kain, tetapi juga menyatukan segala sesuatu yang dapat dilewati oleh jarum dan benang. Misalnya menyatukan kulit hewan atau menyatukan bulu hewan dan lain sebagainya. Yang penting dapat dilalui oleh jarum dan benang. Mengerti kan anak-anak? Ngerti, Bu. Mengerti, Bu. Nah, selanjutnya anak-anak, produk dari menjahit dapat pula berupa pakaian, kasur, spray, telapak meja, perhiasan di dinding, dan lain sebagainya. Jadi pengertian dari produk menjahit itu tidak hanya sebatas busana ya anak-anak. Iya, Bu. Next. Next. Nah, jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi pada pertemuan pertama ini, kita akan mempelajari tentang teknik menjahit. Teknik menjahit adalah kegiatan dasar untuk mempelajari apa-apa saja yang menjadi bahan kita untuk menjahit pakaian nantinya sebelum kita melakukan praktek langsung. Nah, dalam teknik menjahit ini ada yang namanya kampuh. Anak-anak sudah tahu belum apa itu kampuh? Belum. Belum, Bu. Belum. Next. Nah, jadi anak-anak, kampuh itu adalah bagian bahan yang tersisa di luar batas garis jahitan. Kampuh ini merupakan tempat untuk menggabungkan dua potongan bahan kain yang dijahit sesuai dengan pola baju. Misalnya untuk menghubungkan potongan bahan bagian depan dan bagian belakang, begitu juga sebaliknya. Nah, seperti yang telah Ibu tuliskan di PPT ini, pada gambar bagian warna biru, itu dijelaskan ada bagian buru kain. Jadi anak-anak, pada bagian buru kain itu adalah bagian yang sedikit besar di sini ya. Kemudian dijelaskan juga mengenai tentang baik kain. Jadi posisi baik kain itu ada di pojok atas dan pojok bawah suatu kain. Kemudian pada garis putus-putus ini merupakan garis pola. Jadi pada garis putus-putus atau jahitan ini namanya garis pola. Sedangkan kampuh itu adalah pada bagian rongga di tengah sini. Sampai sini sudah mengerti belum anak-anak? Ngerti. Mengerti, Bu. Ibu. Ya. Keberadaan kampuh juga anak-anak dapat membantu untuk membesarkan atau mengecilkan pakaian. Semisalnya, Regina memiliki pakaian yang sudah lama tidak dipakai, itu kan ukurannya akan mengecil. Nah, dengan adanya kampuh ini, Regina bisa membuka jahitannya agar pakaian tersebut menjadi lebih longgar. Next. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang macam-macam kampuh. Jadi macam-macam kampuh itu ada 5 jenis. Yang pertama ada kampuh buka, kampuh balik, kampuh pipih,
kampu Perancis, dan kampu sarung. Baiklah, yang pertama itu kampu balik. Kampu buka, next. Next. Selanjutnya, nah, jadi ini anak-anak adalah contoh dari kampu buka. Kampu buka merupakan jenis kampu yang terdiri atas 2 sampungan kain yang dibuka. Ciri khas paling mendasar dari kampu ini yang membedakannya dengan kampu lain, yaitu kampu ini hasil jahitannya dapat dibuka. Artinya seperti ini, cara membuat kampu buka adalah dengan cara menggabungkan 2 buah kain yang disatukan, kemudian dijahit. Setelah selesai dijahit, maka kampu tersebut bisa dibuka. Seperti ini ya anak-anak, contohnya seperti di gambar yang sebelumnya. Ya. Ya, contohnya tadi seperti di gambar yang sebelumnya ya. Jadi kampu buka itu penyatuan antara 2 bahan kain, kemudian nanti lipatannya bisa dibuka seperti ini. Nah, kampu buka ini banyak digunakan pada lengan baju, rok, dan celana. Kemudian yang selanjutnya adalah cara penyelesaian dari kampu. Nah, jadi ini kan setelah kampunya telah jadi, anak-anak, kita itu harus ada penyelesaiannya, karena kalau tidak diselesaikan, ini pada bagian pinggirnya sini akan berserabut dan menyebabkan kain cepat rusak. Di sini penyelesaiannya itu Ibu buat ada 3. Yang pertama, diselesaikan dengan kain serong. Yang mana penyelesaian dengan kain serong ini adalah sisi yang belum dijahit tadi pada kampunya, itu diberikan lagi kain kecil di bagian yang berserabut ini, kemudian dijahit agar terlihat rapi dan awet. Yang kedua, bisa juga diselesaikan dengan cara diobras. Anak-anak sudah tahu kan itu obras? Nah, jadi pada bagian tepinya sini diobras. Kemudian cara ketiga ada dengan dijahit secara zigzag. Jadi untuk penyelesaian tepinya di pinggir sini bisa dilakukan dengan cara menjahit ulang dengan pola zigzag agar jahitannya lebih rapi. Baiklah, selanjutnya. Baiklah, yang kedua itu ada kampu balik. Kampu balik ini banyak digunakan untuk menjahit kebaya. Nah, kampu balik ini merupakan jenis kampu pakaian yang paling banyak digunakan untuk menjahit pakaian seperti kebaya, pakaian pesta, dan pakaian dengan jenis kain yang agak mewah seperti kain yang licin, sutra, atau sebagainya. Cara untuk membuat kampu balik ini adalah dengan menyiapkan bahan yang permukaannya licin. Bahan dengan menggunakan bahan yang permukaannya licin ini kemudian dijahit menggunakan teknik menjahit dilipat. Jadi pada penjahitan menggunakan kampu balik ini tidak menggunakan penggabungan 2 bahan, tetapi dia menggunakan teknik melipat. Jadi biasanya kampu balik ini digunakan pada ujung dari kebaya agar terlihat lebih rapi dan cantik. Next. Yang selanjutnya itu ada kampu pipi. Nah, kampu pipi ini merupakan jenis kampu pakaian yang mempunyai bekas jahitan pada satu sisi sebanyak 2 seketika, dan di sisi yang sebelahnya memiliki 1. Artinya, pada proses penjahitan kampu pipi ini, pada bagian depannya memiliki 2 jahitan, seperti yang Ibu telah contohkan di gambar.
itu tampak luarnya memiliki 2 jahitan, namun pada tampak belakangnya, di sini juga Ibu telah memberikan contohnya, tampak 1 jahitan. Nah, kampu pipi ini biasanya digunakan pada celana levis dan bagian kantong dari celana levis itu sendiri. Next. Yang selanjutnya, yaitu adalah kampu Prancis. Merupakan jenis kampu pakaian yang hanya terdiri dari 1 jahitan saja. Nah, berbeda dengan kampu-kampu yang lain, jadi kampu Prancis ini hanya memiliki 1 jahitan saja, yaitu dengan cara melipat bagian buruk dari kain ke bagian buruk kain juga, seperti ini ya anak-anak. Kemudian di bagian baiknya, di bagian baik dari atas sampai bawah sini, dijahit kembali, nantinya kampu tersebut akan berbentuk seperti ini. Nah, seperti ini, atau sama juga dengan seperti gambar yang telah Ibu tampilkan di PPT-nya. Nah, kampu Prancis ini biasanya sering digunakan untuk menjahit bahan tipis. Selanjutnya, nah yang selanjutnya itu anak-anak ada kampu sarung. Kampu sarung ini seperti namanya, biasa digunakan untuk menjahit sarung agar kedua sisi sarung itu tetap bertemu pada pola yang sama. Anak-anak tahu kan bahwasanya sarung itu biasanya memiliki motif. Nah, dengan menggunakan kampu sarung ini, nantinya pada jahitan di belakang sarung bakal membentuk motif yang sama. Contohnya seperti ini telah Ibu contohkan. Jadi pada bagian motifnya ini ada garis merah tetap menyatu dengan garis merahnya. Seperti itu. Mengenai kampu ini sudah mengerti belum ya anak-anak? Mengerti, Bu. Ya, jadi memang sedikit sulit menjelaskan materi tentang menjahit ini karena lebih baik itu langsung praktek. Tapi karena adanya pandemi, jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk memahami dulu dari materinya. Jadi kampu itu digunakan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kain yang kita gunakan. Selanjutnya, nah di sini juga Ibu menuliskan fungsi kampu. Itu ada 5. Yang pertama, fungsi dari kampu buka untuk penyelesaian umumnya pada busana. Contohnya gaun wanita, rok, celana, dan sebagainya. Untuk kampu balik, memiliki sifat yang kuat dan rapi, digunakan untuk menyelesaikan busana anak, kebaya, dan sebagainya. Begitu juga dengan kampu pipi, digunakan untuk menyelesaikan pakaian bayi, kemeja, celana pendek, dan jeans. Kampu Prancis biasanya berfungsi untuk menjahit 2 lembar kain dengan 1 kali sentikan. Jenis kain ini biasanya digunakan untuk bahan yang tipis. Yang terakhir adalah kampu sarung. Kampu sarung ini digunakan pria untuk sholat, pakaian sehari-hari, di rumah, ataupun acara pesta di daerah tertentu. Jadi, seperti yang Ibu telah jelaskan bahwasannya teknik dasar menjahit itu adalah kita memahami bahan apa yang kita pakai dan teknik apa yang harus kita gunakan. Beda bahan, beda apa yang kita buat, beda juga teknik yang bakal kita lakukan. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari Ibu. Silahkan kepada anak-anak jika ingin bertanya, Ibu persilahkan terlebih dahulu sebelum Ibu berikan penugasan. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Izin bertanya, Bu. Iya, Rizka. Jadi, kalau kita ingin belajar menjahit,
apakah kita itu harus menguasai semua jenis kampu ini atau bisa nih Bu untuk awal jenis kampu apa saja gitu yang harus dikuasai terlebih dahulu? Terima kasih Bu. Baiklah, pertanyaan yang bagus, yang sangat bagus sekali dari Saudari Rizka. Jadi pertanyaannya itu apakah kita harus menguasai terlebih dahulu semua kampu ini kalau kita baru awal-awal menjahit. Nah, jadi Nak, sudah Ibu jelaskan pada awalnya bahwasanya kampu ini adalah teknik dasar. Jadi kita harus menguasai terlebih dahulu, tetapi bisa kita kuasai secara bertahap. Kita bisa melakukan penguasaan kampuh yang umumnya saja dulu banyak digunakan. Misalnya seperti kampuh buka tadi, itu kan sangat banyak sekali digunakan. Contohnya saja pada baju yang sekarang kalian pakai itu di bagian sini, di bagian ujung-ujungnya sini itu menggunakan kampuh buka. Jadi Rizka, kampuh ini teknik dasar yang wajib kita kuasai, namun kita bisa mempelajarinya secara bertahap. Kemudian apa saja kampuh yang umumnya kita dapat pelajari untuk awal, yaitu Ibu rasa kampuh buka itu adalah teknik awal sekali untuk kita yang pemula dalam menjahit Rizka. Ya, terima kasih Bu. Izin bertanya, Bu. Iya, Regina, silahkan. Izin bertanya, Bu. Tadi kan sudah banyak ya jenis-jenis teknik-teknik kampuh yang Ibu ajarkan. Nah, apakah semua kain itu bisa dipakaikan teknik ini atau ada kain yang tidak bisa dipakaikan teknik ini? Terima kasih, Ibu. Iya, Regina, sebenarnya teknik kampuh ini sudah menyesuaikan dengan kainnya tersendiri. Semisalkan tadi Ibu mencontohkan seperti kain sarung. Kain sarung itu berbeda dengan kain satin. Nah, jadi kain sarung tadi memiliki kampuhnya tersendiri. Begitu juga kain satin tadi, termasuk yang memiliki kampuh untuk yang dasar tipis. Jadi semuanya itu bisa memakai kampuh dengan teknik yang berbeda, Regina. Berarti kain tilai bisa, Bu, atau tidak bisa? Iya, Regina. Kain tilai itu bisa, Regina, tetapi dengan teknik yang benar. Ibu. Ya, karena waktunya juga sudah menunjukkan pukul 14.26, kita langsung saja ya. Untuk tugas minggu depan, silahkan kalian menganalisis atau memberikan contoh nyata dari kampuh yang Ibu jelaskan tadi. Misalnya kampuh buka, itu contoh nyatanya bisa diambil dari bagian baju ataupun di bagian jahitan dalam rok. Nah, untuk 4 kampuh selanjutnya silahkan kalian menganalisis dan membuat contohnya secara nyata ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, mungkin sekian pemaparan dari Ibu dan pembelajaran dari Ibu hari ini. Ibu ucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk anak-anak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.